YouTube aku Nita Lily. Di video kali ini aku mau coba kasih tips belanja buat para mom semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe videonya. Nah, tips apa aja? Kita mulai ya. Nah, moms, kalau misalnya moms beli telur ke supermarket atau ke warung, usahakan gunakan sarung tangan plastik atau enggak bungkus plastik yang suka ada di supermarket tuh, biasanya ada rolannya yang gulungan plastik itu. Moms ambil dua, yang satu buat melindungi tangan kita, yang satu lagi untuk memasukkan telurnya gitu. Jadi ketika kita pilih-pilih telur atau masukkan telur ke dalam plastik itu, kita udah pakai sarung tangan atau bungkus plastik tersebut. Kalau misalnya di warung ya kita persediaan aja, kalau bisa di rumah kita punya plastik yang 1/4 kiloan ya. Jadi ketika kita belanja ke warung, kita udah pakai sarung tangan plastik. Ini bukan hanya karena pandemi COVID aja, tapi untuk kesehatan kita juga. Kenapa? Karena cangkang telur itu, kulit telur itu mengandung bakteri salmonella, dan ada banyak resiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri salmonella itu sendiri. Ini pengalaman pribadi ya, adik ipar aku pernah kena penyakit juga yang diakibatkan oleh bakteri salmonella. Jadi nah itu dia pentingnya penggunaan sarung tangan ketika kita membeli telur. Dan kalau kita nggak pakai sarung tangan, memang pas kita beli telur coba dicium deh tangan kita, itu biasanya bau anyir gitu ya. Nah, makanya baiknya amannya kita pakai sarung tangan plastik kayak gitu. Nah, dan setelah kita beli telur, sebelum telurnya dimasukkan ke kulkas ya moms ya, pastikan juga telurnya itu sudah dicuci juga pakai air gitu. Jadi sebelum masukin ke kulkas dicuci dulu, baru ditaruh di dalam kulkas gitu ya, supaya bakterinya tidak hidup di dalam kulkas. Meskipun suhu tertentu bisa mematikan bakteri, tapi ya lebih amannya kita cuci dulu ya. Nah moms, kalau misalnya moms suka beli susu kemasan kotak nih ya, karena kebetulan anak aku tuh suka banget susu kemasan kotak gitu. Nah, usahakan ketika membeli di supermarket atau di minimarket itu usahakan pilih dus kotaknya itu yang masih utuh, jangan sampai ada penyok, jangan sampai ada rusak, apalagi ada bolong-bolong. Kenapa kemasannya harus yang baik? Karena untuk menghindari makanan tersebut terkontaminasi oleh bakteri dan lain-lainnya gitu ya. Apalagi buat anak kecil kan kita harus menjaga makanan tetap fresh gitu ya. Dan usahakan beli makanan itu, apalagi susu kemasan tersebut, jangan dari toko atau warung yang terkena sinar matahari langsung. Aku pernah punya pengalaman nih moms ya, waktu itu kan anak aku tuh kita lewat sebuah warung gitu, yang aku lihat si etalase kacanya tuh udah langsung ke jalan raya yang terkena sinar matahari langsung. Tapi karena anak aku tuh rewel gitu ya, udah depan warungnya dia ngerengek minta susunya, dan aku juga nggak tega, malu gitu ya sama ibunya. Udah di depan warung, si ibunya udah ngedenger ya, terpaksa aku beli di warung tersebut gitu. Padahal aku lihat, waduh ini sinar mataharinya udah nyorot banget ke si susu yang di etalase tersebut gitu ya. Ya udah akhirnya aku beli. Terus aku bilang, karena anak aku tuh nggak mau, aku bilang, Dek nanti aja belinya di supermarket. Dia bilang nggak mau. Ya udah beli aja langsung gitu ya, nggak enak juga sama ibunya, anaknya udah rewel depan warung gitu. Nah pas aku beli itu ternyata aku bilang sama adek, Dek, Bunda cobain dulu ya susunya, takutnya udah nggak enak gitu, karena aku kan ngeliatnya udah kena sinar matahari itu gitu ya. Nah akhirnya aku cobain, ternyata benar rasanya tuh udah berubah, udah nggak enak gitu ya. Nah sambil jalan kan kita udah ngejauh dari warung gitu, Dek ini susunya udah nggak enak, udah basi, udah nggak enak, udah basi, Dek dibuang aja ya. Akhirnya aku buang aja lah ya, daripada anak aku ada apa-apa gitu ya akibat dari minum susu tersebut. Nah akhirnya aku ke supermarket, ke minimarket, beli susu yang baru, yang kemasannya lebih terjaga
seperti itu. Nah, kalau kita beli minuman kemasan kaleng di supermarket atau minimarket ya Mams ya, atau di warung gitu ya, mungkin minuman kaleng tersebut juga udah tersimpan lama di gudang gitu ya Mams ya, biasanya berdebu bagian atasnya gitu. Kita perhatiin aja, pasti supermarket juga itu suka berdebu bagian atasnya. Nah, kalau misalnya kita beli nih, jangan langsung diminum Mams, kalau bisa dicuci dulu gitu ya. Karena apa? Karena debu-debunya itu kalau kita langsung minum otomatis juga masuk ke dalam mulut kita gitu ya. Apalagi nggak kebayang kalau misalnya nih ya di gudang tersebut ada berbagai binatang yang jorok lah ya, kayak misalnya tikus, kecoa gitu ya. Kan ada juga tuh penyakit yang akibat dari kencing tikus gitu ya. Makanya kita harus cuci bersih dulu supaya memastikan minuman kalian tersebut masih terjaga dengan baik ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mams beli roti nih ya, roti itu kan kuatannya, ketahanannya itu hanya sekitar 4 hari aja Mams ya. Makanya kalau beli roti, kalau aku diusahakan biasanya urutan paling belakang gitu ya, karena yang paling belakang itu tanggalnya masih fresh from the open gitu. Makanya diusahakan kalau beli roti itu dilihat tanggal kadaluarsanya, takutnya kan udah mau dekat kadaluarsa berjamur, demi kesehatan kita ya harus dijaga juga, seperti itu. Mams, kalau misalnya beli lampu di rumah nih ya, lampu itu ada garansinya biasanya beberapa tahun, tapi kemungkinan belum sampai masa garansinya habis, itu biasanya lampunya udah ada kerusakan gitu. Nah, makanya Mams kalau misalnya beli lampu, sidusnya itu disimpan, karena kalau misalnya kita masih simpan lampunya, ketika lampunya rusak atau mati, kita masih bisa komplain ke tokonya, nanti diganti lagi yang baru, atau enggak nanti kita hubungi call centernya, itu nanti biasanya disuruh balikin ke tokonya, nanti diganti lagi sama yang baru ya Mams ya. Makanya jangan dihilangkan dus pembelian lampu, disimpan di tempat tertentu gitu, biar kita tahu kalau lampunya rusak, kita tinggal tukar lagi ke tokonya. Nah, kalau misalnya Mams beli baju baru nih, jangan lupa langsung dicuci Mams, jangan langsung dipakai dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya distribusi barang tersebut itu sudah ke berapa tangan, nggak kebayangkan kuman, bakteri udah nempel, belum lagi ada residu dari pewarna yang mungkin bisa membuat kulit kita gatal, ruam-ruam dan segala macamnya. Makanya jangan lupa kalau misalnya kita baru beli baju baru, langsung dicuci ya, seperti itu. Setiap barang itu biasanya ada di dusnya, di kemasannya itu ada layanan call center atau pengaduan. Jadi kalau misalnya ada komplain mengenai barang yang kita beli, Mams bisa telepon call center atau pengaduan tersebut. Nah, kita bisa mengadukan, misalnya ada cacat barangnya atau apapun itu, misalnya kondisinya tidak sesuai, bisa telepon ke call centernya ya. Kalau misalnya Mams beli produk-produk elektronik, jangan lupa si kartu garansinya itu simpen di satu tempat tertentu gitu. Jadi kalau misalnya ada kerusakan pada barang elektronik tersebut, biasanya masih ada garansi sekitar 1 tahun gitu ya. Spare partnya juga gratis, servisnya juga gratis. Jadi jangan lupa si kartu garansinya tersebut disimpan di tempat tertentu. Jadi sewaktu-waktu ada kerusakan, kita gampang nyarinya dan langsung bisa dilaporkan ke call center. Dan sehingga kita membiasakan diri kalau misalnya ada kerusakan barang elektronik itu servisnya langsung ke service center resminya ya, jangan ke tukang servis yang bukan seharusnya, karena spare partnya juga biasanya spare part yang bukan ori gitu ya. Terus kita nggak tahu harganya tuh, biasanya suka harga nembak aja gitu. Jadi sayang banget kan, kita manfaatkan aja service center resmi, apalagi kalau misalnya masih ada garansinya ya, masih bisa gratis seperti itu. Nah, yang terakhir satu lagi, kalau misalnya Mams sudah belanja, jangan lupa struk belanjanya disimpan dulu Mams ya. Misalnya kita punya tempat tertentu nih, dompet atau di kaleng gitu ya, disimpan dulu maksimal sampai, kalau misalnya makanan, sampai makanannya habis. Kenapa? Karena kalau misalnya
makanan tersebut ternyata basi, itu kita bisa komplain ke minimarket tersebut atau supermarket tersebut untuk kemudian ditukar, atau ya seenggaknya ada tanggung jawab lah dari supermarket tersebut gitu ya. Kayak misalnya aku pernah nih kejadian aku beli nugget gitu ya dari supermarket, ternyata rasanya tuh udah berubah, udah beda gitu. Nah aku komplain ke supermarket tersebut itu minta struknya gitu. Nah padahal menurut aku ya dari barcode si barangnya itu sendiri juga pasti udah terregister di kasirnya sebenarnya, cuman untuk lebih kuatnya kita harus ada memperlihatkan struk belanjanya gitu ya, jadi bisa dikomplain. Tapi alhamdulillah sih waktu itu bisa ditukar karena baunya aja udah beda, si manajer tokonya nyium baunya emang udah beda, akhirnya bisa ditukar juga gitu ya. Nah itu dia Mams tips belanja dari aku, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa di like dan subscribe, dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.